Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat malam, namo buddhaya. Selamat tahun baru Imlek. Topik kita pada kesempatan ini tentang kiat untuk maju atau sukses. Sengaja saya menggunakan topik yang sama dengan seminar kecil yang dilakukan barusan tadi di Mall of Indonesia. Tapi di sana kiat sukses ya menurut Buddhis dan Feng Shui. Ya di sana cerita Feng Shui. Cuma untuk yang suka Feng Shui harus ketahui Feng Shui itu ada dua hal yang penting. Ada satu Feng Shui dalam artian mistik. Dan yang satu lagi dasarnya itu matematika. Yang tadi Feng Shui matematika. Maksudnya Feng Shui matematika itu pakai hitungan-hitungan. Jadi saya berikan contoh, bukan orang begitu ujuk-ujuk datang ke rumah kita langsung bilang, pintunya begini, begitu, harus roba, begini, taruh ini dan taruh itu. Bukan itu. Karena kalau Feng Shui yang matematika, kalau dia datang di satu rumah, dia mesti ngitung dulu. Dia bukan langsung bicara. Karena dia pakai ilmunya. Dan ilmu yang dipakai itu matematika, hitungan-hitungan. Jadi hati-hati, ada Feng Shui yang terlalu mengarah ke mistik. Sedangkan ini saya cuma kasih komentar supaya ada yang supaya mengerti. Saya kira Anda semua tahu, dulu Perdana Menteri Malaysia namanya Mahathir Mohamad ya. Dia itu membangun kota Putrajaya menjadi pusat pemerintahan Malaysia. Itu ternyata dia buat. Ya bukan dia yang buat, tapi teknisi dan tentu saja Perdana Menteri menyetujui itu berdasarkan perhitungan Feng Shui. Sebab itu kalau orang pergi ke Putrajaya yang tahu Feng Shui, begitu masuk katanya, begitu dia lihat tempat itu lalu hitung, cuma melongo. Semua hitungannya tepat. Padahal Mahathir Mohamad itu paling gak suka yang dianggap aneh-aneh. Nah kenapa? Dia pakai Feng Shui, tapi Feng Shui matematika. Nah yang tadi bicara Feng Shui matematika. Karena yang memberikan materinya seorang dosen Feng Shui dari Trisakti. Jadi orang Buddhis juga. Nah tentu saja saya langsung bilang juga, Feng Shui itu Sang Buddha tidak pernah bicara selain ada yang bersinggungan. Salah satu yang dibicarakan oleh Sang Buddha di dalam Manggala Sutta yaitu tinggal atau hidup di tempat yang sesuai. Nah, Feng Shui kan berbicara tempat yang sesuai. Tapi yang bagaimana dulu? Kalau di Buddhis terlalu global. Tapi dengan cerita Feng Shui tadi, saya bilang kalau begitu, ini mesti dikombain aja. Tempat sesuai, lalu pakai hitungan matematika. Jadi topik itu demikian. Nah saya tadi karena itu bicara Feng Shui, bicara juga tentang tempat. Karena Feng Shui itu kan berbicara tempat, tata letak. Dasar pemikiran yaitu tadi berada di tempat yang sesuai. Bahasa Palinya itu patirupa desa wasoca. Karena kalau kita tinggal di satu negara yang sesuai, ya kita bisa aman lah, kita hidup damai, dan kita bisa maju.
Walaupun tentu pada tahun 98 seolah-olah ini Indonesia maupun Jakarta tempat yang tidak sesuai lagi. Karena di mana-mana orang merampok. Dan saya lihat sendiri sih. Saya ikut lihat tapi tidak ikut ngerampok loh. Enggak. Saya lihat. Sampai saya ngeledek orang, suami istri mengambil, sini tidak kelihatan lagi. Mengambil AC. Tapi AC yang diambil lucu. AC kalau split, kan kondensornya di luar, lalu yang ditaruh di sini kan cuma blowernya ya. Nah, sepasang suami istri, dia bawa itu blower. Saya jahat waktu itu, saya lihat lalu saya bilang, waduh, asik. Sebentar malam pasti jadi dingin ya. Ya dong, sekali-sekali dong pakai AC. Cuma saya pikir, kok blowernya doang? Mana kondensurnya? Bagaimana mau dingin? Dasar bodoh, maling pun tolol ya. Nah, tapi ya maksud saya, dalam agama Buddha, kalau kita berada di tempat yang tepat, negara atau daerah yang tepat, mau usaha apapun kita akan jalan. Nah, tapi faktornya bukan cuma itu. Di dalam bait ke-2 dari Manggala Sutta tersebut, di situ yang penting juga dikatakan tentang pube kata punyata. Nah, itu yang sulit. Pube artinya purba, berarti yang lampau. Kata punyata, kata artinya telah melakukan. Punya perbuatan-perbuatan yang bermanfaat atau bajik. Nah, problem kita selalu saya katakan, kita tahu enggak kita dulu berbuat baik? Pada kehidupan yang lampau kita tahu atau tidak? Jawabannya tidak tahu. Tapi kita bisa mengacu. Belajar bahasa Inggris sedikit. Menginfer. Kalau bahasa Inggrisnya menginfer. Mengacu pada kondisi sekarang. Kalau hidup Anda. Di siapa saja. Yang lumayan nyaman. Menyenangkan. Berarti dia dulu banyak berbuat baik. Dan saya melihat ini secara sapu rata. Semua Anda pasti dulu banyak berbuat baik. Sebab itu hidup agak lumayan lah. Mau ke wihara bisa. Kalau orang lain sulit. Sebab saya kira ibu-ibu pergi. Saya nggak pergi ya Bu. Waktu pergi bakti sosial ke Sewan. Yang sebelum Sinsia. Di Sewan itu lucu. Itu banyak umat Buddha. Tapi mereka akan rajin datang wihara kalau mereka mendapat sesuatu. Kalau enggak, malas datang. Kenapa? Kalau datang naik beca, ongkos dia nggak punya, susah. Dia mesti pinjam dulu. Jadi kalau pulang nggak bawa apa-apa, celaka, ngutang. Kasihan. Dan kebanyakan mereka cuma bisa bikin kue. Dari 30 tahun lalu bikin kue, sampai sekarang bikin kue tok. Gak maju-maju. Soalnya pola pikirnya cuma begitu. Nah, itu artinya mereka pada kehidupan yang lampau kurang membuat kebajikan. Selain itu sekarang, nah ini yang banyak kali orang tak perhatikan. Yang ketiga, Atasamappanidicca. Sekarang ini, pada masa sekarang ini, berbuat sesuatu yang baru, yang berguna. Dan memang terlalu general kata-kata yang ada di dalam Manggala Sutta tersebut. Itu sebenarnya maksudnya begini. Dulu, kita tidak tahu kita telah berbuat apa. Tapi kita mengacu pada kehidupan kita sekarang lumayan baik. Berarti dulu sudah banyak berbuat baik. Tapi banyak orang juga yang sudah hidup lumayan. Masih bisa tiba-tiba mati.
Ada orang yang saya kenal orangnya, suami istri saya kenal. Kalau yang lain mungkin cuma dengar-dengar, tapi saya kenal. Karena berapa waktu yang lalu saya sering ke DPR, ini anggota DPR yang hari ini dikubur. Ya, ada yang tahu tuh? Di radio-radio muncul Mas Haji yang suami dari siapa namanya? Angelina Sondak. Nah, karena dulu di DPR sering ketemu, saya gak kenal juga mereka. Tetapi tentu mungkin mereka gak kenal saya. Gak apa-apa. Tapi sudah sering ketemu. Nah, Mas Haji meninggal. Kalau pikir-pikir, hidup yang lampau, pasti dia itu bagus. Sebab dia lahir dengan penampilan yang menarik. Dia ternyata pernah jadi peragawan. Bukan cuma di Indonesia, ternyata juga ke Eropa. Jadi selebriti. Pulang-pulang jadi anggota DPR. Kawin dengan putri Indonesia kan. Angelina Sondak tersebut. Bisa hidup sudah bagus. Anak masih kecil. Ya sudah melahirkan sih. Mas Haji meninggal. Lalu apa yang bikin kacau balau di sini? Kenapa itu terjadi? Kalau orang-orang seperti itu atau seperti Mas Haji bisa meninggal, padahal karmanya kalau dilihat sudah bagus. Pertanyaan saya, apakah mungkin Anda juga tiba-tiba mati? Bisa nggak? Nah kalau begitu, dari dulu ini saya tanyakan, Anda mau mati cepat nggak? Kalau tidak bisa berpangku tangan. No way, nggak bisa. Nah, saya ingatkan. Sebab di dalam Dulakama Vibhanga Sutta, dalam satu sutta Majjhima Nikaya, saya ingatkan kalau ada yang belum dengar. Sang Buddha ditanya, Bante, kenapa ada orang yang usianya pendek saja? Sedangkan ada orang lain yang usianya panjang. Sang Buddha jawab, orang yang berusia pendek karena pada kehidupan yang lampau dia itu suka membunuh. Sedangkan yang berusia panjang mereka dari dulu diliputi dengan cinta kasih sehingga tidak pernah mau menyusahkan orang lain. Jadi dengan membunuh tidak pernah. Malah mau membuat orang itu bahagia. Nah sekarang coba Anda pikir-pikir. Apakah Anda dulu pernah membunuh atau tidak? Pernah? Pernah atau tidak? Oh dia takut ya. Jawabannya juga repot. Gak tahu Pak. Tapi kalau saya yang diperhadapkan dengan masa ini, saya akan mengacu, menginfer bahwa saya dulu pembunuh. Saya kira saya ambil yang negatif. Daripada saya berpikir positif ternyata tidak. Lebih baik saya berpikir yang negatif. Yang jeleknya dulu yang dipikirkan. Jangan-jangan saya dulu pembunuh. Lebih baik begitu. Nah, kalau saya sudah berpikir saya dulu pembunuh, nah, jadi dengan kata lain, kematian saya bisa dadakan. Nah, kalau tanya sama saya, kalau begitu Pak War mau mati cepat. Tidak mau. Nah, Pak War tahu apa yang harus dikerjakan? Iya, udah tahu. Sudah kan belajar. Apa? Nah, yang kita harus kerjakan apa sekarang? Sebelum karma buruk untuk kematian itu terjadi, kita counter dengan banyak berbuat baik. Apa? Bukan berdana. Kalau berdana, bikin orang itu ekonomi jadi baik. Kalau berdana, kalau kita mengejar orang, kita cuma jadi tambah Tinder. Kalau kita cuma tolong orang atau kita tidak melanggar sila ketiga, kita cuma jadi manusia normal yang wajar-wajar aja cara seksual. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan kalau takut mati? Ya, itu jawabannya itu. Selamatkan makhluk lain.
Function. Jadi saya ajak Anda sekalian, ya kalau bisa sesering mungkinlah Anda function supaya jangan mati cepat. Itu aja maunya. Sebab dari Pancasila Buddhis yang kok Pancasila bilang begini, maksudnya kiri kanan tentu. Dari Pancasila Buddhis ini, ingat, yang nomor 1 itu panatipata. Ini yang leading sektor, yang lain memang jelek juga kalau dilanggar. Tapi kalau mati kan selesai. Coba, kalau kita nyolong, mengambil barang orang. Kita lahir hidup nanti, paling-paling miskin, kerek, hidup susah. Tapi nggak mati. Iya kan? Coba, kita banyak berdana. Lahir jadi anak orang kaya. Tapi masih baby. Sudah mati. Lalu apa? So what? Nah itu. Sebab itu selalu saya bicara ini. Karena ini yang simple sama manusia awam. Suruh meditasi. Promo payah. Nggak waktu Romo. Suruh meditasi. Yang paling gampang ya Pancasila. Jadi maksud saya. Kita counter ini. Jadi kita sudah tidak melanggar sila, membunuh. Tapi kan yang saya bunuh bukan orang, cuma binatang. Di dalam agama Buddha, Pancasila itu disampaikan Sang Buddha, itu bukan main-main maksudnya. Bukan cuma satu harapan, kalau tidak membunuh nanti jadi begini. Bukan begitu. Sang Buddha sudah melihat orang membunuh, akibatnya dia mau jadi apa, Sang Buddha sudah lihat. Dan bukan cuma Sang Buddha, murid-muridnya juga yang sudah punya kekuatan batin sudah lihat, orang membunuh itu jadi apa. Atau kalau orang itu umur pendek, mati cepat, kenapa dia mati cepat? Sudah dilacak dulu, ngapain aja dia itu. Pantas dia jadi begini. Jadi bukan satu ajaran, cuma melarang tanpa dicek dulu. Ini sudah dicek, baru kasih tahu. Itulah beda sistem. Jadi dengan kata lain, itu sudah fakta. Nah, membunuh binatang tidak banyak beda dengan membunuh manusia. Kenapa begitu? Sebab binatang mati bisa lahir jadi manusia. Manusia mati bisa lahir jadi binatang. Jadi secara moral dalam batasan tertentu, harga binatang dengan manusia tidak banyak beda. Sebab itu saya ingatkan, yang suka makan live food bukan si live food lagi, live food. Sudah mesti rem. Tapi saya tidak bilang Anda mesti cak-cai. Enggak. Tetap cak cincai aja. Enggak apa-apa. Tapi beli yang sudah mati. Jangan tahu-tahu makan apa namanya? Apa tuh? Kerang-kerang. Itu kan kerang itu masih hidup. Lalu disiram dengan air panas. Asik loh, ini fresh loh. Tahu enggak? Nanti satu waktu Anda disiram dengan air panas. Baru Anda rasa nikmatnya bagaimana. Atau Anda nanti satu kali celaka. Tahu-tahu masuk ke air panas. Ya sudah. Yang penting kita belajar. Mulai sila itu kita benahi dengan baik. Kita tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan itu. Sehingga karma-karma buruk kita yang pernah kita buat dulu. Tidak lagi ditambah. Sehingga apa yang kita buat sekarang menjadi pemicu karma-karma buruk itu muncul. Itu maksud saya. Jadi dengan kata lain. Kita counter itu malah. Kalau dulu kita sudah pernah melanggar Pancasila Buddhis ini. Sekarang kita counter dengan berbuat hal-hal yang menentang itu. Jadi kalau kita dulu membunuh, sekarang kita selamatkan makhluk lain. Kalau pada kehidupan lain, dulu kita suka nyolong barangkali, jadi jago copet juga kali. Sekarang kita berdana. Begitu maksudnya. Lalu ada yang tanya sama saya. Lalu Pak, kalau sekarang dulu pelanggar sila ketiga, sekarang mau bikin apa? Repot juga ya.
Tapi ada caranya. Bantu orang-orang yang dilecehkan secara seksual. Bantu mereka. Supaya mereka itu kembali rasa percaya dirinya. Karena ada wanita-wanita, terutama wanita yang biasa begitu. Kalau dia misalnya diperkosa, dia anggap hidup di dunia ini nggak ada gunanya lagi. Padahal dengan dia bersikap begitu, dia menjerumuskan dirinya ke kehancuran. Nah, dia harus ditemani, didampingi supaya dia tahu bahwa dia tetap manusia. Apa yang terjadi itu jelek ya jelek, tapi begitu. Jadi kita counter sekarang apa yang sudah kita buat dulu dengan perbuatan-perbuatan baik, sehingga karma buruk yang sudah pernah kita buat tidak muncul serangannya. Atau kalau dia muncul, tidak lagi mencelakakan kita, tidak mematikan kita. Nah, jadi dengan demikian, hal-hal yang mau menghambat kemajuan kita, kita sudah stop. Itulah fase yang kita harus buat dengan melakukan perbuatan yang berguna pada masa sekarang. Karena kalau enggak, nanti karma-karma buruk yang kita buat baru, walaupun itu kecil, tapi itu jadi pemicu. Ternyata buah yang kita miliki sudah matang, disenggol dikit, langsung jatuh. Padahal kita harapkan buah karma buruk yang sudah matang, dia tidak jatuh, alias tidak berbuah, dia kering sendiri di pohon. Maunya begitu. Asal jangan kita bikin kondisi-kondisi yang membuat buah itu jatuh, karma itu berbuah. Kita bikin kering aja di pohon, tidak jatuh. Tapi memang ini sulit. Pancasila Buddhis itu menurut pengamatan memang berat. Dalam batas tertentu kita sadar untuk tidak melakukan. Tapi ada kalanya dorongan dari dalam terlalu kuat. Sulit. Nah, ini cerita bengkok jelek. Saya pernah mengajar di satu SMA. Karena bercerita tentang Pancasila Buddhis, tahu-tahu ada anak sekolah, anak SMA. Angkat tangan. Saya bertanya, mau tanya apa? Bukan, Pak. Kalau Bapak bilang melakukan hubungan suami istri sebelum kawin itu melanggar sila, wah celaka Pak. Saya sudah paling berdosa Pak. Langsung temannya tertawa semua. Anak itu terlalu jujur dan lugu, padahal bukan itu maksud saya begitu. Terlalu bego dia. Tapi dia ngaku. Soalnya begini Pak. Saya kalau sudah kepingin, mumet Pak, rasanya mau celaka. Pokoknya pusing gak keruan-keruan. Jadi, ya cepat-cepat ambil duit. Pergi ke sana, bayar, selesai, pulang tenang-tenang Pak. Kenapa? Oh kalau begitu saya sakit Pak. Wah repot juga ini anak ini. Jujur tapi bego saya bilang. Bukan itu yang bikin saya kaget. Dia memang sudah ngomong begitu. Aduh dasar anak SMA. Teman-temannya tuh sadis-sadis. Langsung dia itu seperti dihina-hina. Dasar lu memang bajingan. Pokok-pokok kata-kata jorok yang keluar saya nggak sanggup bilang di sini. Bilang sama anak itu. Tahu-tahu anak itu angkat tangan. Dia berdiri. Minta izin berdiri. Lalu dia bilang. Iya kamu maki-maki saya. Padahal yang pergi-pergi ke situ bukan cuma saya. Di kelas ini kan banyak. Mau gak kamu saya tunjuk satu-satu? Waduh saya lihat tahu-tahu banyak yang diem. Wah. Malah justru mereka bergerak begitu. Saya langsung tahu. Banyak. Tuh sulit saya mau ngomong kan. Terlalu jujur. Tapi itu fakta memang demikian. Jadi saya melihat bagi orang tertentu susah rem. Dan memang saya mengerti secara psikologis bahwa ada orang-orang tertentu yang sulit rem dirinya. Untuk keinginan apapun. Ada banyak macam keinginan di dunia ini. Nah tentu saja orang ini saya misalkan seperti orang miskin yang kepingin jadi kaya. Orang ini yang punya nafsu sulit terbendung, kepingin mau bendung. Itu susahnya bukan main. Sama aja modelnya. Nah itulah tantangan kita hidup di dunia ini.
Nah, sebab itulah dalam melaksanakan dhamma, sederhananya, basic awal yang kita harus lakukan semua, ya Pancasila Buddhis tadi. Karena kalau salah di sini, terutama yang pertama, ambruk semua. Sulit kita maju. Coba saja. Kalau orang tukang bohong, siapa yang mau percaya dia pinjam uang? Dia tukang bohong kok. Mau pinjam uang aja orang sudah nggak percaya. Dia jual barang aja orang denger, bohong, percuma. Siapa mau beli barangnya? Itu udah sulit. Atau yang lain lagi yang agak gampang, mabok. Kalau orang tukang mabok, bagaimana kita mau suruh kerja? Selalu cari dia mau minum melulu. Tapi jangan kira ya. Ada orang itu bangga kalau dia mabok tertidur di got. Ada yang sampai begitu. Maaf, saya tidak bicara suku. Tapi itu orang Papua itu susah, tukang minum. Paling bangga kalau orang dia dengar cerita orang bahwa dia itu diangkat dari got. Loh, saya bikin apa situ? Kamu ngorok situ. Kenapa? Kamu mabok. Saya mabok bisa sampai di got. Kebanggaan. Apa karena bego atau nggak tahu diri? Saya nggak ngerti. Saya sudah nggak ngerti. Itu sulit. Jadi memang temperamen orang itu serba susah untuk dikendalikan. Tapi kita kembali pada topik kita bahwa bagaimana kita menjadi sukses. Ya itulah. Pada kehidupan sekarang. Kalau kita ikuti juga bait yang keempat. Di situ dikatakan bausa canca si panca. Bausaca berarti banyak pengetahuan. Si panca punya skill. Jadi orang hidup di dunia mesti banyak pengetahuan dan punya keahlian. Kalau tidak, ya memang susah. Dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kita juga disiplin diri. Dan kalau bicara harus tahu kata-kata dan bahasa apa yang kita ucapkan. Karena banyak orang baik, tapi ngomongnya kasar. Jadi orang tidak suka. Ada juga orang itu bicara benar, tapi cara menyampaikannya itu kasar juga. Orang yang dengar tidak mau. Saya suka ngeledek atau ngeritik. Gak usah susah-susah. Mama yang bicara sama anaknya. Tapi dia membentak waktu dia bicara. Akhirnya si anak bilang apa? Dalam hati atau dia dumel sendiri. Dasar mama cerewet. Begitu dia jadi tua juga. Dia kawin punya anak. Dia ngomel juga anaknya. Akhirnya si anak ngomel. Mama cerewet. Ya memang turunan. Oma kamu begitu. Ya. Bela diri. Gak mau salah. Kenapa? Turunan mama saya kan. Oma begitu. Jadi jangan setan. Apa iya? Padahal itu kan. Saya suka bilang itu cuma masalah cara menyampaikan. Atau sama saja. Kalau kita jual barang. Kasih harga benar. Harganya misalnya 200.000. Sudah paling murah sebenarnya itu. Lalu ada orang datang. Cik, ini berapanya harga ini barang? 200.000. Ya. Oh iya ya terima kasih. Ciao dia tidak mau datang lagi. Di sebelah bilang berapa? 225. Ya. Kalem-kalem ngomong dia beli. Dia tidak beli di situ. Kita yang lihat bingung. Loh ini barang sama kok dia beli situ. Habis di sini bicaranya kasar. Sana bicaranya kalem. Nah, sama anak juga sama. Coba kalau ada anak muda. Di depan pacarnya di banyak orang dia berteriak. Di Pluit Mall aja teriak itu. Pluit Village. Teriak, I love you. Banyak orang dengar. Ya si Nona ya suka. Tapi bicara begitu kampungan. Pergi. Kecuali si Nona tergila-gila. Dia bilang begitu. Wah ini yang kutunggu-tunggu. Ya lain lagi. Tapi kalau dia terdidik. Mana mau diteriakin begitu. Nah, kenapa? The way to approach. How to convey the message. Bagaimana cara menyampaikan.
pesan atau berita yang salah. Jadi itulah sistem-sistem atau hal yang bisa menghambat untuk kita maju. Jadi saya pikir-pikir, Sang Buddha terlalu lihai ya. Di zaman dia 2500 yang lalu kok, cara-cara pendekatan dia mengerti. Tapi belakangan juga saya sadar, kenapa dia bisa begitu? Maklum dia pangeran. Seorang pangeran kalau menyampaikan sesuatu kecuali dalam keadaan perang atau keadaan bahaya selalu sopan. Nah, itu yang kita belajar untuk berbuat begitu. Bicara dengan sopan, bicara dengan halus kepada siapapun supaya orang yang mendengar, walaupun itu kritikan, tapi disampaikan dengan cara-cara yang menyenangkan. Ya, kita mau dengar. Walaupun mama yang kritik, tapi kalau disampaikan dengan kata-kata marah atau keras, orang itu takut. Anak sendiri takut. Tapi coba, pegang si anak, lalu bicara kalem-kalem. Si anak gak disuruh ngaku, malah akhirnya bercerita semua. Dia ceritain. Nah, si mama tinggal mangut-mangut dia. Memang mama sayang. Begitu bilang mama sayang, dia cerita semua. Sampai dia pacaran dulu, dia cerita. Iya ma, tapi dia kan pegang saya begini-begini. Lalu gimana ma? Waduh, celaka. Si anak tinggal bilang, ternyata ilmu mama hebat juga ya. Nah, itulah mama yang canggih. Karena ada orang tua yang begitu. Menghadapi anaknya, dia tahu dia kesel, tapi dia sampaikan dengan kalem. Malah si anak bercerita tentang dia pacaran. Waktu berdua-duaan di bawah pohon toge. Itu dia. Ya, begitulah. Itu kan the way to approach. How to play the game. Ya mama paling tahu dengan anaknya lah. Apalagi dengan anak perempuan. Kalau si papa dengan anak laki-laki. Gitu. Jadi kalau kita mau sukses, selain faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, jangan lupa cara berbicara. Karena Sang Buddha juga mengajarkan begitu wewaca. Kita bicara dengan cara-cara yang baik, disertai dengan kasih sayang kepada siapapun. Jadi walaupun itu sebenarnya kritikan pedas, tapi karena disampaikan dengan kasih sayang, itu bisa tembus tanpa penolakan. Ya baiklah, itulah cara-cara yang bisa kita buat sementara untuk kita sukses pada masa yang akan datang. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita maju untuk hal-hal yang lain. Silakan. Selamat malam Pak Wawa. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di Manggala Sutta kan tertulis kita mendengarkan Dhamma itu merupakan salah satu berkah utama. Terus bagaimana cara kita mengondisikan agar di kehidupan mendatang juga setelah ini pun masih bisa mendengarkan Dhamma? Soalnya kan untuk kehidupan berikut kita kan kita nggak tahu kita flight di mana. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk mengkondisikan pada kehidupan yang lampau, kita dapat mendengarkan Dhamma lagi. Padahal pada kehidupan yang lampau belum tentu kita akan lahir kembali jadi orang Buddhis loh. Begitu kan? Tapi tetap kita berusaha. Caranya adalah setiap kali kita berbuat kebajikan apa saja, lalu kita bikin aditana, tekad. Semoga berdasarkan perbuatan baik saya ini pada kehidupan akan datang, saya akan terlahir menjadi seorang Buddhis dan selalu mendengar Dhamma. Mesti bilang. Itu harus bikin aditana, tekad. Rumus ini saya pakai model yang mungkin yang lain sudah pernah dengar. Seperti rumus yang digunakan oleh Kemenakan Anathapindika. Tapi ini jelek. Dia contoh jelek. Tapi rumusnya tetap sama saja. Anathapindika punya kemenakan. Itu seorang playboy. Suka ketangkap, dia ada main terus dengan wanita-wanita. Nah, namun setelah dia ketangkap,
dia diadili, sebelum hukuman dijatuhkan, dia diserahkan kepada raja. Putusan terakhir raja. Raja karena tahu dia itu kemenakan Anatapindika, karena Anatapindika juga itu teman baiknya, dia tetap dipersalahkan si kemenakannya ini, tapi dibebaskan dari hukuman. Wah, berapa kali dia ditangkap begitu, Anatapindika sebagai murid Sang Buddha juga malu. Jadi dia datang pada Sang Buddha lalu tanya, Bante, mengapa kemenakan saya itu berbuat yang memalukan seperti itu? Saya ikut malu gara-gara kemenakan saya itu. Sang Buddha jawab, Anatapindika, jangan lihat sekarang saja. Ini muncul sejak pada kehidupan-kehidupan yang lampau, yang sudah banyak dan sudah lama. Dulu kemenakan kamu ini memang dia juga seorang pemuda. Dia itu ditinggalkan oleh pasangannya. Dia sakit hati sekali, sedih gara-gara dia ditinggalkan oleh pasangannya. Tapi dia bukan berbuat kejahatan. Dia bertekad. Bukan marah, tapi dia bertekad. Seolah-olah balas dendam itu. Apa yang dia buat? Sejak dia ditinggalkan oleh pasangannya dan dia sedih, dia banyak berbuat kebajikan. Cuma buntutnya yang bengkok. Habis berbuat kebajikan, dia bertekad. Semoga berdasarkan perbuatan baik saya ini, di masa depan, semua wanita kecuali keluarga saya, apabila mereka melihat saya, mereka jatuh cinta padaku. Itu tekadnya. Di banyak kehidupan itu dia lakukan terus. Dan pada kehidupan sekarang ini, itu terpenuhi. Udah Anatapindika dengar begitu, ya terdiam. Jadi ini bukan hal yang baru. Jadi rumus itu yang dipakai termasuk juga Sang Buddha juga sebenarnya sebagai bodhisattva dari kehidupan yang lampau pun dia sudah bikin tekad. Semoga berdasarkan kebajikan yang saya lakukan, pada masa yang akan datang, saya menjadi seorang Buddha. Begitu. Tekad. Jadi kalau Anda mau nanti pada kehidupan yang akan datang, bisa mendengarkan Dhamma lagi, ya begitulah. Nah, memang apa yang terjadi sekarang pada kehidupan ini, saya tahu pribadi, tapi dulu apa? Saya tidak tahu. Maksud saya begini. Saya pribadi terlahir dari keluarga bukan Buddhis. Sudah mahasiswa dengan tujuan mau menginjili orang Buddhis untuk jadi Kristen. Karena saya waktu itu orang Kristen. Malah saya yang jadi Buddhis. Kan terbalik. Tapi ada tetapi juga. Baru 1 bulan saya jadi Buddhis, saya sudah disuruh khotbah di wihara. Oh, kata Brahma Vihara aja saya tidak ngerti. Tapi saya disuruh khotbah. Saya laksanakan. Dan setelah itu kok saya pikir, kok bisa ya? Kenapa saya bisa begitu? Tapi begitu belajar Dhamma, baru saya ngerti. Jangan-jangan memang saya dari dulu orang Buddhis. Nah sudah. Saya di Indonesia, sudah di banyak kota atau di banyak daerah saya datangi. Bertemu dengan banyak orang, ya khotbah di mana-mana kasarnya. Lalu audiens, di antara audiens ada yang punya kemampuan melihat kehidupan yang lampau. Jadi satu waktu, tapi bukan baru 1 kali, sudah berapa kali. Setelah saya habis kasih khotbah, waktu istirahat, ada orang datang ya, orang-orang pintar begitu. Bilang, Pak O memang dulu orang Buddhis. Sejak dari kehidupan yang lampau. Dan dari dulu memang tukang ceramah Pak. Jadi nggak heran. Oh begitu. Saya nggak ngerti. Tapi kan ada hal yang jadi lain. Kenapa saya dulu Buddhis? Kok lahir? Bukan lahir pada keluarga Buddhis. Ya, apakah karena saya sudah bertekad dari dulu? Tapi saya kira iya. Karena itu tradisi Buddhis sih, bertekad itu. Apakah dulu saya sudah bertekad?
Saya harus kembali jadi Buddhis. Setiap kali pokoknya saya dimanapun harus sebagai seorang Buddhis. Ya betul, kecil belum. Tapi tahu-tahu mau bikin orang lain jadi agama saya, malah saya yang ikut agama orang lain. Nah itulah lucunya. Faktanya begitu. Jadi kalau Anda kepingin mendengar dhamma lagi pada kehidupan akan datang, ya. Begitu berdana, berbuat sesuatu yang baik, langsung bilang, semoga berdasarkan perbuatan baik saya ini, saya kembali menjadi seorang Buddhis. Dan dapat mendengar dhamma. Jangan jadi orang Buddhis, tapi di pulau tertentu terpencil, nggak ada khotbah di situ nanti. Nah, repot juga. Ya bisa saja lahir di pulau kecil, tapi jadi besar di pulau yang lain. Ya oke. Jadi bikin tekad. Silakan, ada yang lain? Baik, ini akan saya bacakan, ada beberapa pertanyaan, cukup banyak juga. Satu-satu ya. Ya. Namo Buddhaya, Malam Romo. Teman saya kehilangan emas. Dicuri pembantunya. Dan uangnya juga ditipu saudaranya. Sampai puluhan juta. Itu karena dia dulunya pencuri. Apa karena buruk berbuah? Tolong beri penjelasan. Ya, kalau bilang karma buruknya berbuah, ya berarti karma dulu dia pernah juga nyolong. Ya. Akibat karma nyolong dulu, sekarang dia nyolong. Ya, di sini jangan heran. Bagaimana caranya untuk tidak terulang kembali? Ya, mulai waspada. Kalau punya duit, simpan di bank. Iya. Ya. Nah, itulah repotnya, karmanya terlalu jelek. Sudah mau selamat tapi tetap safety box juga pun hilang. Ya memang bisa saja kan ada bank itu kecurian juga. Ya, kita kan sudah nonton film bagaimana bank safety boxnya diambil semua malah. Sasaran si maling malah ke situ. Karena mau transfer uang sulit, jadi safety box yang disikat. Ya memang berarti karma kita memang sudah terlalu parah. Mau lari pun nggak bisa. Terlalu berat itu kalau begitu. Atau dijadikan anulah. Tapi ya bisa ditipu ya. Tapi bukan bermain saham. Memang main saham tapi saham yang memang invest. Ya, kalau lebih pintar ya pakai asuransi lagi lah. Ya karena memang serba susah. Sebab main saham juga bisa ditipu. Sulit memang sekarang. Kalau kita tidak waspada, kita dikerjain. Ya, lanjut. Pertanyaan berikutnya, Namo Buddhaya. Dalam konsep Buddhis, apakah tolak ukur kesuksesan? Apa? Tolak ukur kesuksesan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan menarik. Memang itu sulit. Tapi kita bisa menginfer dong, mengacu. Apa sih tolak ukur kesuksesan? Yang paling kurang lebih baik daripada sekarang. Sudah lebih maju dari sekarang dong. Sudah tidak sama dengan sekarang. Pasti itu lebih baik. Kalau di anak sekolah gampang. Dia lulus dengan nilai yang tinggi. Tapi kalau kesuksesan yang umum, ya tentu saja lebih baik daripada sekarang. Contoh saja yang gampang-gampang. Tadinya kalau anak muda tidak punya sepeda motor, sekarang sudah punya. Dan tanpa utang tentu. Dengan dia ngutang aja kan repot. Tahun depan bukan motor lagi, sudah berubah jadi mobil. Nah, walaupun mobil yang kecil-kecil dulu lah, bukan yang mewah. Ya itu, sudah lihat ada kemajuan. Jadi kalau dalam tolak ukurnya, ya lebih maju dari sekarang. Itu simpelnya. Baik, pertanyaan berikutnya, Namo Buddhaya. Romo, kenapa orang baik cepat mati? Sedangkan orang jahat panjang usianya. Apakah karena masa lalunya banyak berbuat baik? Terima kasih. Ada benarnya tapi ada salahnya juga. Apakah orang yang panjang umur sekarang orang jahat semua? Mana? Iya kan, logikanya kan begitu. Habis orang baik cepat mati, berarti yang panjang umur itu jahat-jahat dong. Enggak juga kan.
Memang ada orang panjang umur dan ada yang pendek. Memang ada orang baik itu pendek umur karena orang itu baik, ya dikenal, diumumkan, mati. Tapi kan orang baik yang panjang umur juga karena tidak dikenal, nggak ada orang bilang. Tapi jangan kira tuh orang jatuh sedikit yang mati, banyak. Saya bukan ngeledek, tapi ini fakta. Coba bayangkan. Orang yang jadi dianggap teroris. Sudah berapa banyak yang didormati? Orang baik itu atau orang jahat? Ya orang jahat kan. Didormati kok. Sampai saya bilang kasihan. Dia berjuang mati-matian sampai mati. Nggak ada gunanya. Dia dapat apa itu? Baik, pertanyaan berikutnya, Romo, jika kita tidak ingin melanjutkan samsara kita lagi, apakah kita harus hidup menyendiri? Dalam arti kata, kita menjadi manusia yang antisosial. Tidak harus. Tidak harus begitu. Orang aja menyanyi malam-malam sendiri, orang gak mau kok. Mau hidup menyendiri. Begini, itu sebenarnya banyak orang salah mengerti. Pangeran Siddhartha menjadi pertapa, itu sama dengan bersekolah. Kalau orang sekolah, ya jangan kemana-mana dulu selain sekolah. Jangan bergaya dulu. Nah begitu habis pendidikan 6 tahun, dia keluar. Sudah lulus jadi budak. Nah itu kan apa dia menyendiri. Selama 45 tahun mengajarkan dhamma. Sekolahnya 6 tahun menyendiri. Ya gitu. Jadi kalau orang menjadi biku, jadi bikuni atau menjadi upasika atasila. Itu namanya sekolah. Itu bahasa saya cuma bilang begitu. Seperti sekolah aja. Sesudah itu dia mengerti kan kebijaksanaan yang dia dapatkan. Dia babarkan kepada orang lain. Nah kita juga kalau sekolah lalu tinggal di asrama mau kemana? Ya di sekolah terus-terusan. Jadi tidak. Nah sekarang jadi problematik orang awam. Orang awam kalau mau menjadi suci, syaratnya dia harus melenyapkan semua nafsu-nafsu indranya. Padahal dia lagi bergelimbangan di pemasa nafsu indra. Nah itu yang susah. Nah, itu yang repot. Nanti gaya papa tertentu. Dia bilang sama anaknya, "Nak, merokok itu jelek. Tidak bagus. Kamu harus jangan merokok." Tapi si papa lagi tiup-tiup. Itu mah ya main-main saya bilang. Jangan begitu. Kalau dia mau ajar orang untuk tidak merokok, dia berhenti juga merokok lah. Kasih contoh. Karena sekarang yang paling bagus dengan memberikan contoh, keteladanan. Gitu caranya. Jadi orang melihat. Anak melihat orang tua. Jadi contoh saja banyak anak kecil. Mau baca parita dia nggak bisa. Tapi kalau dia lihat mama papanya Tiam Hio, dia ikut-ikutan di samping. Ya pak, dia ngapain, dia nggak ngerti aja. Cuma aduh sakit. Karena kantuk kepalanya kan. Tapi dia pai juga. Kalau didengar papanya baca parita, dia cuma ikut namo, gitu-gitu aja. Namo, apa dia nggak tahu loh. Tapi itulah, ngikutin orang tua, keteladanan. Harus kasih contoh. Jadi problem kita memang, kalau kita sebagai orang awam, begini menghadapi tantangan untuk maju di dalam dhamma, ya tentu saja kita tidak akan maju sekaligus. Terpaksa step by step. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Mau meninggalkan keluarga sekaligus, mau menyendiri, ya masih repot. Tidak harus, karena murid-murid Sang Buddha juga, banyak orang awam juga kok. Mereka hidup juga, sudah suci sebagai orang awam. Anatapindika, bisnismen, dia tidak menyendiri, padahal dia Sotapanna. Wisaka, seorang wanita cantik. Kalau dia pakai bajunya, nah padahal kita diajar sederhana ya. Wisaka kalau dia pakai baju, ada baju yang dia pakai, kalau saya hitung dengan uang sekarang,
Satu set pakaiannya itu 96 juta dolar. Kadang-kadang dia pakai karena itu baju kawinnya dia. Tapi dalam pertemuan tertentu dia pakai. Kemana? Ke wihara. Coba begitu dia duduk, dia pakai ganti baju yang lebih gampang dipakai. Karena bajunya itu dibuat dari benang emas. Dan memang emas yang dijadikan benang dan perak. Ditaburi. Memang tidak ada tandingannya. Saya hitung-hitung sekarang nggak ada. Ditaburi dengan 6 liter berlian. 6 liter bukan 6 karat. 6 liter berlian. Sebab itu harganya kalau dihitung dengan uang sekarang itu dibilang 90 juta kahapana. Kahapana sebenarnya itu koin emas. Tapi saya anggap itu $1 aja satu koin emas. Padahal sebenarnya lebih daripada itu. Nah, kalau dengan dolar aja itu sudah 96 juta dolar. 96 juta dolar, Bu. Bukan rupiah. Dan baju itu terlalu berat. Tidak ada perempuan lain yang mampu pakai pakaian itu. Tapi Wisaka sanggup. Sebab Wisaka kekuatannya sekuat 2 ekor gajah. Jadi kalau suaminya macam-macam, dia cuma angkat begini di leher, kamu terangkat, gak berdaya. Habis dibilang kekuatannya 2 ekor gajah. Sebab ada gajah perang yang besar datang merunduk mau sambar Wisaka. Wisaka bukan lari, tentara-tentara marah terlempar lari. Wisaka yang maju dengan pikiran, kasihan ini gajah, kalau saya pegang itu gadingnya hancur nanti. Gimana caranya saya taklukkan dia? Oh, kalau begitu saya cuma pakai 2 jari saya jepit itu. Bukan belalai, jepit itu gadingnya, saya akan dorong biar gajah itu yang mundur. Karena Wisaka punya adat menarik. Kalau dia sudah jalan, dia tidak pernah mundur. Jadi walaupun dia disikat, didorong oleh gajah, dia yang dorong gajah yang mundur. Baru si raja. Karena ini kerjaan raja sebenarnya. Wisaka sudah terkenal sebagai wanita kuat. Nah, si raja belum pernah cek. Benar atau tidak. Nah, pas Wisaka di satu gang dengan dayang-dayangnya. Ingat, Wisaka kalau jalan, dia itu dikawal oleh dayang-dayangnya. Gak banyak, cuma 500 orang. Muka belakang. Wisaka punya kamar mandi besar banget. Karena 500 dayang-dayang bisa masuk di kamar mandi itu. Wisaka kalau dia mandi, masuk dari pintu ini misalnya, begitu sebentar dia keluar di pintu sana, sudah ganti baju. Bayangkan. Kalau begitu ada yang buka baju dia, ada yang siram air, ada yang sabuni. Mirip itu apa tuh namanya? Cuci mobil. Udah keluar-keluar sudah selesai. Itulah Wisaka. Dan jangan lupa, Wisaka adalah wanita tercantik di zamannya. Masih ingat bagaimana syarat wanita cantik ada 5? Siapa yang ingat? Oh, begitu. Ini Tati Yampi kali atau Panca Yampi saya bilang. Syarat wanita cantik. Saya mau lihat-lihat. Ibu-ibu sana langsung saya coret. Ditipek sama mereka, nggak masuk. Karena syarat pertama aja saya sudah ngomel. Saya tidak setuju, tapi begitu tulisnya. Wanita itu bermata biru. Dan Sang Buddha memang matanya biru. Sang Buddha mata biru ya. Nah, mata sini kebanyakan coklat. Oh, kalau saya enggak. Mata saya bukan mata coklat. Hampir mata keranjang. Ya bercanda. Mata hijau. Mata biru. Yang kedua yang wajar-wajar. Rambut itu semampai turun sampai di pinggulnya. Tapi sampai di pinggul dia roll ke atas. Tapi tanpa di roll ya. Dia bisa rambutnya begini tapi di roll waktu pagi. Yang ketiga, giginya putih rata.
tanpa ada celah. Jadi kalau habis makan, nggak pernah pakai dongkrak. Ya, tak putih. Yang keempat, bibirnya dalam kondisi apapun. Saya cuma belum tanya. Tapi nggak bisa tanya sih. Dalam kondisi apapun, bibirnya tuh merah delima. Tapi yang satu yang sulit saya pikir, yang merah delima dan bibirnya lembut. Saya mesenggol pakai apa? Nah, yang paling sulit, yang nomor 5. Nanti, walaupun dia. Nah, orang dulu sudah bisa lihat itu waktu dia masih gadis. Walaupun dia nanti punya anak 10 orang. Penampilan bodinya selalu seperti cuma anak 1 saja. Nah, Wisaka. Lihat, saya bukan ledek ya. Tapi coba lihat orang India. Kalau bintang-bintang film India gimana body-body mereka? Ramping, cakep-cakep kan. Tapi kenapa ya setelah kawin kok badannya jadi lain. Beratnya luar biasa. Nah itulah bintang film India. Nggak tahu memang sudah begitu. Nah tapi ini ceritanya. Walaupun nanti dia banyak anak. Bodinya tetap seperti baru anak 1. Nah Wisaka anaknya lumayan. Nah, bukan 12. Kamu gimana? Cuma 10 pasang. 20. Wisaka punya anak 20 orang. Anak-anak yang 20 orang ini setelah kawin punya anak masing-masing 20 orang. Udah 400 orang. Wisaka masih hidup. Lalu dia punya buyut. Anak-anak ini pun kawin semua yang 400 ini. Sehat-sehat semua, nggak ada yang sakit-sakit seperti si Oma. Mereka kawin pun masing-masing punya anak 20 orang. 8.000 orang cucu. Buyut. Dan Wisaka umurnya sampai 120 tahun. Jadi dia masih lihat semua buyut-buyutnya. Bukan cucunya aja. Buyut-buyutnya dia lihat. Dan penampilan fisik Wisaka. Waktu dia kawin umur 16 tahun. Sampai dia nenek tua 120 tahun. Sampai dia mati. Fisiknya still 16. Di cerita itu tahu apa yang saya cari? Dia makan jamu apa? Itu yang saya kejar terus. Karena saya mau kasih sama umat Buddha. Untuk ibu-ibu semua sebenarnya. Tapi nggak ada. Jadi sorry ya. Sorry, saya nggak dapet itu. Karena cerita Wisaka itu ada di Dhammapada Atthakatha. Saya yang terjemahkan dari saya tahu. Jadi saya cari terus itu. Wah, makan apa saja dia ini. Nggak disebutin. Kalau ada saya kira cerita itu laku keras. Tapi paling-paling orang cuma cari jamunya aja. Coba bayangkan. Sudah jadi nenek tua. Umur 120 tahun, fisiknya sama dengan buyut-buyutnya kalau dia jalan, rambutnya tidak ada uban satu helai pun sampai dia mati. Tuh, siapa yang nggak mau kalau begitu? Tapi sayang, saya tidak temukan itu. Apa yang dia makan? Itulah Wisaka. Nah, kalau dengar begini, ini aja yang di depan anak ini sudah kepingin jadi begitu ya. Nah, kenapa dia begitu? Karena dia banyak berbuat kebajikan dan selalu bertekad. Salah satu tekadnya dia ternyata, dia berharap pada kehidupan yang lampau dia sudah bilang. Dia bertekad akan membuat satu wihara. Dan walaupun di wihara itu nanti ada ribuan biku, saya akan berikan jubah mereka semua dari tangan saya sendiri. Nah, wihara itu ongkosnya berapa? Kalau kita hitung-hitung. Pakaian itu, karena itu dasarnya dari harga pakaiannya. Dia tinggalkan di wihara. Ketinggalan di wihara karena pembantu yang bawa pakaiannya itu lupa. Lalu satu waktu dia mau cari pakaiannya yang mahal itu. Dia bilang, mana itu mantel itu? Aduh, nyonya kelupaan di wihara. Nah, kalau begitu, kamu pergi lihat pakaian itu. Tapi kalau itu sudah disentuh oleh Biku Ananda, biarkan
mantel itu untuk wihara. Padahal harganya $90 juta. Tapi jangan lupa, dia memang orang kaya sih. Begitu sampai di wihara, Sang Buddha bilang, begitu Sang Buddha tanya, oh perlu apa kamu? Oh nyonya saya suruh mau ambil mantel yang ketinggalan. Oh ya, mantel itu sudah digantung oleh Biku Ananda di dekat tangga. Oh Bante, nyonya bilang kalau sudah disentuh oleh Biku Ananda, jubah itu untuk sangga, untuk wihara aja. Jadi dia pulang tangan kosong, lapor. Gak bisa dengar begitu, ya udah, gak apa-apa. Tapi lama-lama si Bisaka pikir-pikir, Bante, Sang Buddha mengurus baju kawin orang. Kasihan sangga gitu. Kalau begitu saya jual aja lalu bikin wihara. Suruh jual aja. Lalu dia jual. Nggak ada yang berani beli. Satu, mahal. Kedua, terlalu berat. Nggak bisa. Orang lain nggak bisa pakai. Akhirnya apa jadi? Wisaka yang bilang. Banyak orang datang, dia umumkan. Mantel ini saya beli sendiri. Tapi harganya tidak seperti harga yang dijual. Saya beli 2 kali lipat. Jadi 180 juta. Nah, dengan itu, dia serahkan ke Sang Buddha itu dana dengan kata-kata untuk bikin wihara. Tapi setelah panitia hitung, waduh kalau wihara yang dimaksud mau dibuat, itu harganya sekitar 270 juta dolar kalau pakai dolar. Ya Wisaka bilang, ya kalau begitu saya yang tambah sisanya. Jadi 270 juta dolar. Dia bayar sendiri. Nah itulah cita-cita dia bikin wihara. Begitu selesai di wihara itu kira-kira ada 10.000 biku yang bisa tinggal. Oh bisa bayangkan 10.000 biku yang tinggal. Nah apa yang dia lakukan? Dia berikan makanan kepada para biku. Dan dia berikan jubah semua. Oh berapa banyak uang yang keluar untuk itu. Nah begitu dia berikan, sore-sore dia lagi kesenangan. Sebab ada feeling dia itu yang rasa senang banget. Jadi dia lagi jalan keliling wihara, dia ngomong sendiri. Lalu ada biku yang dengar, lapor ke Sang Buddha. Nah biku ini biku Koroco juga sih. Bante, Wisaka habis bikin wihara, jadi sinting Bante. Kenapa? Ngomong sendiri dia jalan-jalan. Sang Buddha bilang, bukan. Dia tanpa dia sadari. Dia mengucapkan kata-kata yang dia bilang pada kehidupan yang sudah lampau. Dan dia tambah dengan kata-kata baru. Keinginan saya ini semua sekarang sudah terpenuhi. Itu maksud dia. Jadi kegembiraan itu yang dia ucapkan. Jadi bisa saja di antara Anda ada kalanya mendumel sesuatu dengan kata-kata Anda tidak mengerti. Padahal sebenarnya itu kata-kata yang Anda mengucapkan dari dulu, dari kehidupan yang lampau. Mungkin pakai bahasa kuno dulu itu. Jadi tiba-tiba orang itu dibilang, kok dia bicara pakai bahasa aneh. Padahal bahasa pada waktu dia hidup di masa lampau. Dan pada waktu inilah dia ingat kembali. Nah itu kalau kita belajar ilmu bahasa itu dibilang xenoglosi. Xenoglosi. Xeno artinya asing. Bahasa asing. Ya, cerita saya kepanjangan. Baik, pertanyaan berikutnya, Power. Tadi siang saya ada pergi ke Moi. Ada Bante menggosok kepala saya pakai relik sambil baca doa buat saya. Tiba-tiba tangan kanan saya terasa hangat. Apa artinya itu? Waduh, masa ini ditanya? Saya sendiri nggak tahu. Ya, mungkin ada something, but I don't know. Habis Bante gosok kepala orang, lalu tangannya jadi apa? Jadi hangat ya. Anggap aja tahun ini Anda punya rezeki banyak, Jaila. Baik, pertanyaan terakhir, karena waktu juga, ya. Waktu sangat terbatas. Namo Buddhaya, bagaimana caranya mengetahui karma baik dan karma jahat masa lalu? Apakah surga benar-benar ada? Bagaimana keadaan di neraka? Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir dulu. Saya jawab pertanyaan terakhir. Yang bersangkutan saya tugaskan ke surga dan neraka. Kalau sudah dia lapor kemari.
sama kita rame-rame. Tadi kan saya sudah bilang, kita mengacu pada sesuatu. Kalau Anda itu kelihatan sukses melulu, berarti karma baik Anda itu ada. Tapi kalau begitu Anda mulai sial-sial, nah karma buruk mulai. Nah sebab itu saya bikin bypass, potong kompas. Yang saya takuti dari karma-karma itu bukan karena jadi kere dan susah sakit itu, bukan. Kalau itu oke-oke lah. Yang saya khawatir karma buruk mematikan yang muncul. Mampus lu, itu yang paling saya takut. Karena kasihan, Anda terminate. Bukan si Arnold Schwarzenegger yang datang. Exterminator. Tapi Anda tahu-taunya mati. Nah, sebab itu, counter itu cepat. Sebelum karma buruk membunuh kita muncul, kita sudah function banyak-banyak. Atau donor darah. Kita tolong masuk rumah sakit. Kita donor organ tubuh kalau sudah mampu. Begitu. Bantu orang masuk rumah sakit atau beli obat. Itu semua mau mengatur kematian cepat. Itu maksud saya, itu lebih bagus. Karena kematian kita tidak tahu kapan terjadi. Jadi sebelum itu muncul, kita sudah berpikir kita punya karma buruk. Jadi kita bisa cepat mati karena dulu kita killer. Tapi sebelum karma buruk itu menyerang, kita bikin benteng kuat. Supaya begitu karma buruk menghantam, benteng kita sudah cukup kuat. Kita tidak mati. Tapi karma tetap menghantam kita. Cukup setengah mati. Tapi nggak mati. Gitu. Kalau nggak mati kan masih bisa datang ke wihara. Masih bisa berbuat baik juga. Itulah yang kita kerjakan. Lebih baik melihat yang negatif jauh. Tapi jangan maki-maki orang. Untuk menangisnya dengan banyak perbuatan baik. Berpikir negatif bukan maksud saya kita itu jadi pasif. Tapi kita malah optimis. Karena kita mau mengatasi yang negatif itu. Lebih baik begitu. Kalau orang sudah pikir banyak untung, dia tidak akan cari lagi. Tapi kalau dia bilang dia belum untung, bukan dalam artian serakah, dia akan berusaha lagi. Nah itu namanya dia maju. Harus begitu kita melihat. Kalau dia masih pikir, aku masih bodoh, itu artinya dia mau belajar lagi. Tapi kalau bilang, aku yang paling pinter, sudah tidak belajar. Itulah kehancurannya. Itu. Ya. Nah, itulah jawaban saya. Karena tadi itu dibilang pertanyaan terakhir. Dan memang waktunya juga sudah memang menjelang malam. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan ini menambah wawasan Anda sekalian dan bermanfaat. Akhirnya selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.